Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Songong, jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerdilkan orang lain, mengkerdilkan ulama, kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan babi, ada yang dikatakan curut. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Robito tidak mengambil sikap, Bahar tidak mau minta maaf. Ingat Bahar ya, masyarakat kita akan mengambil Anda seperti layaknya mengambil seekor tikus, dipegang ekornya, dilempar jauh-jauh dari negeri. Hati-hati kamu, Pak. Kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa. Kamu jangan merasa sok. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Badni? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Badni? Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Jangan takut, wahai saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul tapi mengambil hak Anda, mengkerdilkan ataupun menghinakan kehormatan Anda ataupun leluhur Anda punya hak untuk membela, Anda punya hak untuk melawan, Anda punya hak untuk melawan. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Kalau Anda Bahar, Anda tidak menunjukkan sikap dan Anda semakin sombong, bangsa ini akan melempar Anda seperti layaknya seekor tikus mati, dipegang ekornya jauh-jauh, diputar, dilempar dari negeri ini. Saya minta semua aparat yang punya perangkat untuk menangkap ini orang segera lakukan. Jangan tunggu sampai rakyat marah, karena imbasnya bukan kepada Bahar saja, kasihan duriah-duriah yang lain. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Sombong banget sih lu. Iya, naon cangkem elek. Ini udah banyak ini, ya. Para petarung, para pejuang nih harus banyak untuk melawan cangkem elek ini. Orang yang suka nyocot mah ya. Makanya kita sudah himbau kemarin supaya Rabitoh untuk mengambil sikap terhadap oknum yang namanya Bahar ini. Ini kenapa mereka takut dengan Bahar? Saya heran. Apa saktinya Bahar? Gak ada apa-apanya Bahar. Tidak ada apa-apanya. Ya silakan, kalau Anda mau diam seperti ini, Anda tidak mengambil sikap ini, pemerintah juga tidak ambil sikap. Hati-hati loh, rakyat juga bisa bergerak. Rakyat bisa meruntuhkan pondoknya Bahar, jangan kira tidak. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Nah, saya juga minta Bahar bin Smith, kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Ya. Jangan orang lain yang meminta maaf. Yang bersalah itu Bahar. Habib yang lain tidak perlu minta maaf. Bahar yang sendiri suruh minta maaf. Kalau tidak itu Robito sudah tidak bisa membawa Bahar untuk disidang di lembaga yang katanya lembaga keturunan Nabi, tapi sikapnya tidak menampilkan sikap keturunan Nabi sama sekali. Banyak orang yang mengaku ahlul bait Nabi gak mau ngaji, bahkan pernah ngaji kepada kiai, kepada ulama, gak lama kemudian tidak punya rasa hormat kepada gurunya, kepada kiai, yang seolah mengharapkan kiainya lah yang cium tangan kepadanya. Songong. Hati-hati ibadah Allah, belakangan ini luar biasa. Kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat, saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan, khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya
sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga, ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat, ya Al-Alawin, ingat, ya. Semua kesabaran ada batasnya. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Bahar bin Smith, para sunan adalah turunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Yang ngomong bukan Ana, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito, ayo. Robito Alawiyah mungkin satu-satunya lembaga di dunia yang mengurusi Alawi. Di Hadramut tidak ada Robito, satu-satunya, dan ini adalah warisan yang luar biasa yang harus kita jaga. RA Robito Alawiyah adalah satu organisasi massa, ormas. Organisasi ini didirikan dan disahkan oleh pemerintah Belanda. Ini disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda di saat zuriyah Rasul, Ahlul Bait Rasul dari keturunan Wali Songo selalu melawan kepada Belanda, selalu mengerahkan gerilya untuk memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena banyak anak cucu keturunan Wali Songo, mereka tidak menjaga. Jadi jangan salahkan Robito, jangan salahkan Nagoba. Kalau Robito, kalau Nagoba mengeluarkan surat bahwasanya ya memang nggak ada. Jadi kalau ada orang sekarang dengan songong dan sombongnya mengatakan RA adalah lembaga pencatat nasab Ahlul Bait Nabi sedunia, jadi siapapun dimanapun di dunia Ahlul Bait Nabi ini dicatat di RA, dan jika tidak dicatat di RA, jika tidak dilegalkan, tidak diitsbat oleh RA, maka berarti itu palsu atau bukan Ahlul Bait, tidak sah pengakuannya. Terlalu songong, terlalu berlebihan, terlalu sombong, padu nyocot. Yang diitsbat oleh RA saja banyak yang tidak diitsbat di Yaman. Kalau ada orang berkata tapi RA tidak mencatat mereka, maka keturunan Rasulullah dari keturunan para wali yang menjadi pejuang kemerdekaan melawan para penjajah ini, mereka tidak mau mencatatkan nasab keluarganya. Karena apa? Kalau dicatatkan ketahuan di mana keluarganya, kalaupun orangnya tidak dapat, keluarganya yang ditawan dan dihabisi. Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen nasab yang ada itu dijamin keabsahannya, dijamin kebenarannya, kesohehannya. Yang nggak jelas nggak ada. Yang menjadi antek-antek itu enak saja, nyaman, dibuatkan doktrin lain sebagainya. Mereka juga membuat doktrin-doktrin, fatwa-fatwa untuk menyerang para gerilyawan, para pejuang Ahlul Bait Rasul yang menjadi pejuang. Orang Belanda yang didatangkan ke Indonesia itu sedikit, yang banyak itu pengkhianatnya. Orang Belandanya masih sedikit, yang asli orang Belandanya sedikit. Yang banyak kenapa kuat kolonial itu, kenapa? Karena banyak pengkhianat bangsa yang rela mengorbankan anak bangsa sendiri yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan. Maka dulu para pejuang dari keturunan Rasulullah, dari keturunan Wali Songo, tidak maulah dicatatkan ya keluarganya oleh Belanda, tidak mau. Karena itu Robito Alawiyah kita sudah menasional, dan kita insya Allah akan lebih kembangkan dengan dibukanya DPC yang baru. Robito Alawiyah itu, kata Abu Ya Habib Abu Bakar, mereka Robito ini, RA ini gak punya catatan keturunan Wali Songo. Karena Wali Songo sudah jauh lebih dulu datang ke Indonesia, dan mereka itu punya kerajaan, punya kesultanan, dan mereka juga punya anak keturunannya, mereka juga punya orang-orang pencatat nasab punya. Baru-baru ini beredar potongan video ceramah Bahar Smith yang meneriakkan soal babi dan anjing yang jual ayat. Terlihat Bahar Smith yang duduk di sebuah mimbar terdengar berteriak lantang menyebut babi dan anjing yang doyan menjual ayat.
Hei anjing, hei babi, kenapa kau tipu-tipu kau punya rakyat? Hei anjing, hei babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Teriaknya. Mimbar ceramah saat ini tak lagi melulu diisi pengajian yang membahas ikhwal ilmu agama. Belakangan, panggung tausiah justru dianggap sebagai set yang paling tepat untuk menyampaikan pesan politik yang kadang melenceng ke ujaran kebencian. Kita tentu menyayangkan isi ceramah yang disuarakan Bahar Smith tersebut lantaran menyebut-nyebut nama babi dan anjing. Padahal, babi dan anjing tidak bersalah lantaran tak pernah melakukan keburukan seperti yang dituduhkan Bahar. Bahkan kedua hewan itu juga tak pernah memaki seperti Bahar Smith. Apakah Bahar Smith adalah sosok yang suci tanpa celah hingga mimbar ceramah diisi dengan caci maki kata-kata kotor? Lalu apa pantas mimbar ceramah dijadikan media untuk menghujat, menjelek-jelekan orang bila apa yang dituduhkan itu tidak benar? Apakah pantas seorang yang mengaku Habib atau keturunan Nabi, tapi akhlak dan perbuatannya jauh melenceng dari ajaran Nabi? Tentunya setelah ceramah biasanya diberi amplop berisi uang. Berapa jumlahnya? Kita kurang tahu itu. Yang jelas, itulah mungkin harga paket kombinasi antara ayat-ayat dan caci maki. Lantas apa yang didapat dari jamaah dalam beragama kalau begini? Ya, semoga masih ada orang yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Mestinya sejak awal, tokoh-tokoh sepuh dari kalangan habaib segera menegur dengan keras kelakuan Bahar Smith ini. Adapun Robito Alawiyah sangat tidak bisa diandalkan karena ketuanya sama-sama nggak punya etika. Ya, tidak kita pungkiri, ada teguran yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Al-Zabidi kepada Habib Bahar bin Smith dan menantu Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas. Habib Abu Bakar mengatakan, saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik ya. Jangan kamu tunjukkan ke masyarakat, semakin nilainya kepada Alawiyyin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Juga Hanif Alatas ya, jangan sembarangan, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja, kamu rubuh, habis rata, tidak ada yang bisa tolong ya. Orang punya kesabaran ada batasnya. Ingat ya, lanjutnya. Ya, teguran yang super lembut dari Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Al-Zabidi buat Bahar Smith. Kita berharap peringatan itu sampai ke telinga Bahar Smith dan Hanif, sehingga tidak ada lagi yang teriak anjing dan babi saat berceramah. Semoga sampai ke telinganya Bahar, biar nggak ada lagi yang teriak-teriak, hei anjing, hei babi. Ingat itu Bahar, kalau rakyat sudah marah, pondok kamu bisa rata dalam sekejap. Ingat itu juga Bahar, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau pribumi sudah marah, tidak ada yang bisa tolong kamu. Ingat itu Bahar. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Songong, jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerdilkan orang lain, mengkerdilkan ulama, kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan babi, ada yang dikatakan curut. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Robito tidak mengambil sikap, Bahar tidak mau minta maaf, ingat Bahar ya, masyarakat kita akan mengambil Anda seperti layaknya mengambil seekor tikus, dipegang ekornya, dilempar jauh-jauh dari negeri. Hati-hati kamu Pak, kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa, kamu jangan merasa sok. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bait? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bait?
Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Jangan takut, wahai saudara-saudariku, sebangsa setanah air dimanapun anda berada. Jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul tapi mengambil hak anda, mengkerdilkan ataupun menghinakan kehormatan anda ataupun leluhur anda punya hak untuk membela, anda punya hak untuk melawan, anda punya hak untuk melawan. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Kalau Anda Bahar, Anda tidak menunjukkan sikap dan Anda semakin sombong, bangsa ini akan melempar Anda seperti layaknya seekor tikus mati. Dipegang ekornya jauh-jauh, diputar, dilempar dari negeri ini. Saya minta semua aparat yang punya perangkat untuk menangkap ini orang segera lakukan. Jangan tunggu sampai rakyat marah, karena imbasnya bukan kepada Bahar saja, kasihan duriah-duriah yang lain. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Sombong banget sih lu. Iya, naon cangkem elek. Ini udah banyak ini, ya. Para petarung, para pejuang nih harus banyak untuk melawan cangkem elek ini. Orang yang suka nyocot mah ya. Makanya kita sudah himbau kemarin supaya Rabitoh untuk mengambil sikap terhadap oknum yang namanya Bahar ini. Ini kenapa mereka takut dengan Bahar? Saya heran. Apa saktinya Bahar? Gak ada apa-apanya Bahar. Tidak ada apa-apanya. Ya silakan, kalau Anda mau diam seperti ini, Anda tidak mengambil sikap ini, pemerintah juga tidak ambil sikap. Hati-hati loh, rakyat juga bisa bergerak. Rakyat bisa meruntuhkan pondoknya Bahar, jangan kira tidak. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Nah, saya juga minta Bahar bin Smith, kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Ya. Jangan orang lain yang meminta maaf. Yang bersalah itu Bahar. Habib yang lain tidak perlu minta maaf. Bahar yang sendiri suruh minta maaf. Kalau tidak, itu Robito sudah tidak bisa membawa Bahar untuk disidang di lembaga yang katanya lembaga keturunan Nabi, tapi sikapnya tidak menampilkan sikap keturunan Nabi sama sekali. Banyak orang yang mengaku Ahlul Bait Nabi gak mau ngaji, bahkan pernah ngaji kepada kiai, kepada ulama, gak lama kemudian tidak punya rasa hormat kepada gurunya, kepada kiai, yang seolah mengharapkan kiainya lah yang cium tangan kepadanya. Songong. Hati-hati ibadah Allah, belakangan ini luar biasa. Kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat, saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan, khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad. Juga Hanif al-Attas, ya, juga, ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat, ya Al-Alawin, ingat, ya. Semua kesabaran ada batasnya. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Bahar bin Smith, para sunan adalah turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Yang ngomong bukan Ana, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito, ayo. Robito Alawiyah mungkin satu-satunya lembaga di dunia yang mengurusi Alawi. Di Hadramut tidak ada Robito, satu-satunya, dan ini adalah
warisan yang luar biasa yang harus kita jaga. RA Rabithah Alawiyah adalah satu organisasi massa, ormas. Organisasi ini didirikan dan disahkan oleh pemerintah Belanda. Ini disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda di saat zuriyah Rasul, Ahlul Bait Rasul dari keturunan Wali Songo selalu melawan kepada Belanda, selalu mengerahkan gerilya untuk memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena banyak anak cucu keturunan Wali Songo, mereka tidak menjaga. Jadi jangan salahkan Robito, jangan salahkan Nagoba. Kalau Robito, kalau Nagoba mengeluarkan surat bahwasanya ya memang nggak ada. Jadi kalau ada orang sekarang dengan songong dan sombongnya mengatakan RA adalah lembaga pencatat nasab Ahlul Bait Nabi sedunia, jadi siapapun dimanapun di dunia Ahlul Bait Nabi ini dicatat di RA, dan jika tidak dicatat di RA, jika tidak dilegalkan, tidak diithbat oleh RA, maka berarti itu palsu atau bukan Ahlul Bait, tidak sah pengakuannya. Terlalu songong, terlalu berlebihan, terlalu sombong, padu nyocot. Yang diithbat oleh RA saja banyak yang tidak diithbat di Yaman. Kalau ada orang berkata tapi RA tidak mencatat mereka, maka keturunan Rasulullah dari keturunan para wali yang menjadi pejuang kemerdekaan melawan para penjajah ini, mereka tidak mau mencatatkan nasab keluarganya. Karena apa? Kalau dicatatkan ketahuan di mana keluarganya, kalaupun orangnya tidak dapat, keluarganya yang ditawan dan dihabisi. Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen nasab yang ada itu dijamin keabsahannya, dijamin kebenarannya, kesohehannya. Yang nggak jelas nggak ada. Yang menjadi antek-antek itu enak saja, nyaman, dibuatkan doktrin lain sebagainya. Mereka juga membuat doktrin-doktrin, fatwa-fatwa untuk menyerang para gerilyawan, para pejuang Ahlul Bait Rasul yang menjadi pejuang. Orang Belanda yang didatangkan ke Indonesia itu sedikit, yang banyak itu pengkhianatnya. Orang Belandanya masih sedikit, yang asli orang Belandanya sedikit. Yang banyak kenapa kuat kolonial itu, kenapa? Karena banyak pengkhianat bangsa yang rela mengorbankan anak bangsa sendiri yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan. Maka dulu para pejuang dari keturunan Rasulullah, dari keturunan Wali Songo, tidak maulah dicatatkan ya keluarganya oleh Belanda, tidak mau. Karena itu Rabithah Alawiyah kita sudah menasional, dan kita insya Allah akan lebih kembangkan dengan dibukanya DBC yang baru. Rabithah Alawiyah itu, kata Abu Ya Habib Abu Bakar, mereka Rabithah ini, RA ini gak punya catatan keturunan Wali Songo. Karena Wali Songo sudah jauh lebih dulu datang ke Indonesia, dan mereka itu punya kerajaan, punya kesultanan, dan mereka juga punya anak keturunannya, mereka juga punya orang-orang pencatat nasab.